Selama belajar, saya sampaikan buat teman-teman semua. Pada kesempatan kali ini, kita tidak akan membuat video parodi terlebih dahulu, tetapi akan membuat video pembelajaran yaitu untuk kelas 7 Matematika SMP. Oke, langsung saja kita akan membahas ayo kita berlatih 1.6. Nomor 1, di sini ada sebuah gambar peta. Pada peta berikut, 1 cm pada peta merepresentasikan 10 km pada kondisi sebenarnya. Pada gambar tersebut, berapakah jarak sebenarnya antara kota Melville dengan Foley? Ya, di sini ada Melville, ini kota Foley. Ingat, dalam keterangannya juga, tadi di bacaannya sudah ada dalam soalnya, 1 cm itu, 1 cm dalam peta, itu dalam kenyataannya ataupun jarak sebenarnya itu adalah 10 km. Jadi, teman-teman harus ingat, jarak pada petanya 1 cm, maka jarak sebenarnya 10 km. Nah, di sini yang ditanyakan adalah jarak Melville ke Foley. Nah, teman-teman semua silakan atau mencari penggaris, kemudian ukur dari kota Melville ke Foley ini berapa sentimeter. Nah, ditarik. Kira-kira ini hitungannya berapa sentimeter. Nah, kalau saya sendiri itu setelah ditarik, diukur menggunakan penggaris itu ukurannya kisaran 5 cm. Ya, ukurannya kisaran 5 cm. Oke, sekarang kita jawab. Untuk soal nomor 1 ini kita cari jarak Melville ke Foley. Kota Melville ke kota Foley. Nah, ada jarak peta, ada jarak sebenarnya. Jarak sebenarnya kita singkat dengan JS, jarak pada peta kita singkat dengan JP. Oke, setelah itu, karena tadi 1 cm itu 10 km, maka jarak yang pertama kan 1 kali 10. Maka 10 km. Sedangkan kita akan mencari jarak yang kedua, yaitu Melville ke Foley. Berarti 5 dikali 10. Ya, karena 1 cm 10 km. Nah, 5 itu dari mana? Ya tadi, dari Melville ke Foley. Ini ketika ditarik garis 5 cm. Berarti 5 kali 10 berapa? 50 km. Jawabannya adalah yang D. Oke, sekarang kita lanjut ke soal berikutnya nomor 2. Pada gambar berikut diketahui panjang mobil adalah 3,5 meter. Berapa taksiran terdekat panjang gedung sebelahnya? Berarti ini ada mobil, panjangnya itu mobil sekitar 3,5 meter. Yang ditanyakan adalah berapakah taksiran ataupun perkiraan panjang gedung. Nah, panjang gedung ini yang merah ya. Dari ujung sini sampai sini. Panjang gedung itu berapa ini? Ya, taksirannya. Taksiran terdekat itu perkiraan. Ya. Oke, kita hitung nih. Ya. Kita bikin garis dulu tadi jarak panjang mobil itu, panjang mobil ini, ya mobil hitam sedan, ini 3,5 meter ya. Nah, kalau kita pindahkan, mobilnya berpindah posisi ke sini, nah ini juga 3,5 meter. Ini kita sudah bisa memperkirakan ini ke sini pindah berarti berapa nih kalau ditambahkan? Tuh 7. Ya, 7. 3,5 tambah 3,5 tuh 7. Nah, kalau mobilnya dari sini pindah ke sini berapa? Ditambah lagi 3,5. Nah, berarti berapa? 10,5. Pindah lagi dari sini ke sini. Nah, 10,5 tambah 3,5 berapa? 14. Jadi kisarannya itu 14 meter jawabannya. Atau teman-teman boleh seperti ini. Ya tinggal dihitung aja nih ada berapa kali pindahan nih? Ada 4. Berarti 4 dikali 3,5 atau 3,5 dikali dengan 4. Jawabannya ya sama aja tadi 14 B. Oke, paham ya?
Ini untuk menghitung taksiran, panjang taksiran dari gedung yang ada di sebelah mobil. Oke, sekarang kita lanjut ke soal nomor 3. Jika 4 kali suatu bilangan hasilnya adalah 48, berapakah 1/3 dari bilangan tersebut? 4 kali bilangan hasilnya 48, berarti 4x sama dengan 48. 4 kali bilangan hasilnya 48. 4x sama dengan 48. Seperti ini kalau kita tulis dalam bilangan matematikanya. Nah, berarti X-nya berapa? X sama dengan, ya tinggal dibagi aja. 48 dibagi 4. Berapa? 12. Nah, berarti 1/3 dari 12 berapa? Ya tinggal dihitung aja. 1/3 dikali 12. 12 dibagi 3 hasilnya adalah 4. Berarti jawabannya A. Oke, paham ya adik-adik? Teman-teman paham? Oke. Sekarang kita lanjut ke soal berikutnya, soal nomor 4. Nah, ini nih. Hasil dari 15,45, ya ini kalau dibaca bukan 15,45, salah. Ya, 15,45. Jadi dibacanya satuan, bukan puluhan. Per 0,005 adalah, nah, oke. Di sini bilangan desimal dibagi dengan bilangan desimal. Oke, sekarang kita langsung saja jawab. 15,45 per 0,05. Kita kalikan kedua-duanya dengan 1000. Kenapa harus dikali dengan 1000? Karena lihat penyebutnya atau yang ada di bawah ini ketika harus berubah menjadi bilangan biasa ataupun pecahan biasa, maka komanya harus hilang, mundur 3 langkah. Ya, harus mundur 3 langkah. 1, 2, 3. Berarti 3 langkah itu dikali berapa? Kali 1000. Nolnya ada 3. Berarti kedua-duanya kali dengan 1000 nih. Yang atas kali dengan 1000, yang bawah juga dikali dengan 1000. Oke, yang atas kita kalikan dengan 1000. Mundur 2 langkah komanya, berarti nolnya coret 2. Sisa 0, 1. Iya, berarti 15.450. Yang bawahnya dicoret. Mundur 3, coret 3. Berarti berapa? 5. 15.450 dibagi dengan 5. 15 dibagi 5, 3. Ada tidak di sini? Tidak ada jawabannya. Kalau adik-adik dihitung, dikotret, ya dicoret-coret, diotret, ini hasilnya adalah 3090. Tidak ada jawabannya. Nah, silakan adik-adik di sini tulis jawabannya. Tidak ada jawabannya. Jadi untuk nomor 4 ini perlu koreksi ya. Perlu dikoreksi ataupun perlu dibetulkan. Tidak ada jawabannya. Oke? Sekarang kita lanjut ke soal nomor 5. Soal nomor 5. Suatu cat dinding berisi penuh 25 liter. Jadi cat dinding ketika penuh dalam kaleng itu 25 liter. Seorang menggunakan 2,5 liter untuk mengecat dalam waktu 1 jam. Jadi 1 jam itu membutuhkan 2,5 liter. Jika dia menyelesaikan pengecetan tersebut dalam waktu 5,5 jam, berapa banyak cat yang dihabiskan? Ya gampang sebetulnya. Ya, tinggal 5,5 dikali dengan 2,5. Ya, oke, sekarang kita hitung saja jawab. Tadi waktunya yang dicari itu 5,5 jam, berapa yang dihabiskan? Oke. 5,5 jam volume cat dibagi dengan 1 jam. Ya, dibagi dengan 1 jam, ini jamnya kita bisa dicoret, dikali dengan 2,5 liter. Karena 1 jamnya 2,5 liter. Oke, ini perbandingan ya, tentang perbandingan. Oke, jamnya coret. Ya, 5,5 dibagi 1 ya 5,5 dikali 2,5, jawabannya adalah 13,75. Berarti jawabannya adalah yang D. Oke? Paham ya adik-adik?
Jadi ini tentang perbandingan waktu. Ya. Oke, sekarang kita langsung ke soal berikutnya. Lanjut ke soal uraian bagian B. Nomor satu, 2 per 5 dikali 15 per 6. Nah, ini sih gampang ya. Ini materi SD sebetulnya. Oke, sekarang kita langsung pembilang dengan pembilang kita kalikan, penyebut dengan penyebut. Kalau perkalian kan seperti itu. Penyebut dikalikan dengan penyebut, pembilang dikalikan dengan pembilang. Oke, 2 kali 15, 30. 5 kali 6, 30. Berarti 30 per 30 berapa? 1 jawabannya. Oke, sekarang kita lanjut ke soal yang B. 1 per 2 dikali 3 per 4. Nah, ini ada bilangan atau pecahan campuran dikali dengan pecahan biasa. Kita rubah dulu ke dalam bentuk pecahan biasa. 1 kali 2, 2 tambah 1, 3. 3 per 2 dikali dengan 3 per 4. Ya, kita juga bisa adik-adik teman-teman dikalikan 2 kali 4, 8. 3 kali 3, 9. Berarti jawabannya adalah 9 per 8. Misalkan oleh gurunya disuruh diperkecil lagi, ya silakan. Adik-adik tinggal perkecil di sini ya. Tinggal perkecil, jawabannya 1 per 8. Ya, atau boleh 9 per 8 saja. Oke, selanjutnya bagian yang C, 2 per 3 dikali 6 per 8 dikali 16 per 32. Ini kita perkecil dulu supaya teman-teman tidak menghitungnya tidak kerepotan. Ya, kita perkecil dulu. 2 per 3 kita tulis tetap 2 per 3. Kemudian setelah itu 6 per 8 ini bisa diperkecil. 6 per 8 kalau diperkecil menjadi berapa? Dibagi dengan 2. 6 dibagi 2, 3. 8 dibagi 2, 4. Ya, berarti jawabannya adalah 3 per, bukan jawaban sih, maksudnya diperkecilnya menjadi 3 per 4. Ya, kemudian dikali dengan 16 per 3. Ini kita juga bisa diperkecil nih. 16 dibagi dengan 16 dapat 1. 32 dibagi 16 dapat 2. Berarti dikali 1 per 2. Ini ya, ini kita perkecil ya. Nah, di sini kita bisa melihat nih, adik-adik, ada beberapa angka yang sama. Ini 3 penyebut, ini pembilang sama. Ini bisa kita coret, boleh. Ini 2, ini juga 2. Ini bisa kita coret supaya lebih memudahkan. Ya, oke, sekarang kita coret. Kita coret 2, kita coret 2. 2 bagi 2 ya 1. Ya. Ini 3 kita coret, ini 3 kita coret. 3 bagi 3 ya 1. 1 kali 1, 1. 1 kali 1, 1. Sisanya yang tidak dicoret mana? 1 dan 4. Berarti jawabannya 1 per 4. Oke, paham ya? Nah, seperti itu. Oke, sekarang kita lanjut ke soal yang D. 1 per 2 dikali 2, 2 per 3 dikali 3, 3 per 4. Ini juga kita rubah dulu ke dalam bentuk pecahan biasa ya teman-teman. 1 per 2, 1 kali 2, 2 tambah 1, 3. Berarti 3 per 2. 2 kali 3, 6. 6 tambah 2, 8. Berarti 8 per 3. Oke. 3 kali 4, 12. 12 tambah 3, 15 per 4. Nah, ini juga kita bisa melakukan permainan coret-mencoret seperti yang C. Ini ada beberapa angka yang sama. Ini 3. 3 kita bisa coret dengan 3. Nah, sekarang kita lihat di sini. Ini angka 8. Ya, ini ada angka 8. Ini 8 kita bisa coret dengan 2 dan 4. 2 kali 4 kan 8. Berarti kita coret nih. 8 kita coret dengan 4 dan 2. 2 kali 4, 8. Ya udah berarti sama. 8 coret, 8 coret. Oke? Berarti sisanya berapa? Yang belum dicoret 15. Berarti jawabannya adalah 15. Oke? Paham ya teman-teman semua? Untuk nomor selanjutnya silahkan dikerjakan oleh teman-teman. Mudah-mudahan teman-teman memahaminya dalam mengerjakan tugas-tugas online, pembelajaran jarak jauh di rumah. Tetap semangat dalam belajar. Oke? Jangan lupa tonton video Farodi hiburan setelah nonton video pembelajaran supaya ada hiburan ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pembelajar.